Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Aziz di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran fikih tentang sholat Jumat, yang mana ini sudah berdasarkan dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Ustadz harap anak-anak tetap semangat belajar di rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat fikih semester 2 ini. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah salat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat duhur. Ada beberapa catatan bahwasanya sholat Jumat itu hanya ada 2 rakaat, dilakukan secara berjamaah di masjid dan didahului 2 khutbah. Sholat Jumat ini sebagai pengganti dari sholat duhur dan hanya dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu, dan pelaksanaannya hanya 2 rakaat, dilaksanakan secara berjamaah dan dilakukan di masjid bagi laki-laki, dan perempuan hukumnya tidak wajib. Jadi itu adalah pengertian dari sholat Jumat. Selanjutnya yaitu hukum dan dasar hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah wajib bagi laki-laki muslim. Jadi hanya bagi laki-laki ya. Untuk perempuan itu tidak wajib. Perempuan tetap sholat duhur di rumah. Dasar hukum kewajiban sholat Jumat itu terdapat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah dasar hukum kewajiban dari sholat Jumat. Selanjutnya tentang waktu sholat Jumat. Kapan waktu sholat Jumat? Waktu sholat Jumat sama dengan waktu sholat duhur pada hari Jumat. Jadi waktunya sama dengan pelaksanaan sholat duhur, tapi pada hari Jumat. Kapan waktunya itu? Yaitu ketika matahari mulai tergelincir menuju arah tenggelamnya sampai ketika bayang-bayang seukuran bendanya. Meskipun demikian, di Indonesia sholat Jumat biasanya dilaksanakan di awal waktu duhur. Tetapi misalnya sholat Jumat tidak di awal waktu duhur, jadi misalkan dilaksanakan jam 1, itu sama saja ya, tidak dilaksanakan di awal. Yang penting masih dalam waktu sholat duhur. Jadi meskipun boleh dilaksanakan jam 1 atau setengah 2, tapi memang lebih baik dilaksanakan di awal waktu sholat duhur pada hari Jumat. Terus yang selanjutnya yaitu rukun sholat Jumat. Rukunnya hanya ada 2, yaitu 2 khutbah dan duduk di antaranya. 2 khutbah ini dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Jadi seorang khatib membacakan khutbah, kemudian duduk dan membacakan khutbah yang kedua. Yang kedua rukunnya adalah sholat Jumat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah. Apakah boleh dilakukan secara sendiri? Tidak boleh.
Jadi anak-anak sholat Jumat itu harus dilakukan secara berjamaah, tidak boleh dilakukan secara sendiri di rumah, tidak boleh. Jadi harus dilakukan secara berjamaah di masjid. Selanjutnya, syarat wajib sholat Jumat. Jadi syarat wajib sholat Jumat itu yang pertama adalah beragama Islam, orang Muslim, jadi wajib hukumnya. Yang kedua, laki-laki, perempuan tidak wajib hukumnya melakukan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, sudah balik atau dewasa. Apakah anak-anak juga boleh melaksanakan sholat Jumat? Boleh, sebagai pembiasaan ya. Kemudian merdeka, bukan budak. Ini ada di masa dulu, pada sahabat Nabi ada budak, untuk sekarang sudah tidak ada. Yang selanjutnya yaitu berakal sehat, tidak gila, dan selanjutnya bermukim di daerah tersebut, yaitu penduduk setempat. Jadi syarat wajibnya yaitu orang yang bermukim di daerah tersebut atau penduduk setempat. Kalau orang yang sedang perjalanan, apakah wajib? Hukumnya tidak wajib, tapi tetap boleh melaksanakan sholat Jumat atau melaksanakan sholat duhur. Itu bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi yang wajib itu adalah orang yang sedang bermukim di suatu daerah atau penduduk setempat. Selanjutnya yaitu tentang syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat dan 2 khutbah dilaksanakan pada waktu duhur. Jadi tidak boleh sholat Jumat itu dilaksanakan sebelum waktu duhur atau waktu asar atau yang lain. Jadi harus dilaksanakan ketika waktu duhur dan dilakukan di area pemukiman warga. Jadi misalkan dilaksanakan di masjid di daerah kalian itu. Yang ketiga, dilakukan secara berjamaah minimal atau paling sedikit 40 orang yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Jadi misalkan kurang dari 40, maka sholat Jumatnya tidak sah. Misalkan terjadi seperti ini, ada 40 jamaah, yang 30 sudah dewasa, kemudian yang 10 masih anak-anak. Bagaimana hukum sholat Jumatnya? Maka sholat Jumatnya tidak sah. Jadi yang 40 ini harus memenuhi syarat, yang sudah balik dan dewasa. Yang selanjutnya, tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di satu daerah. Jadi sholat Jumatnya itu tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di satu daerah. Yang terakhir yaitu didahului dengan 2 khutbah. Jadi kalau sholat Jumatnya tidak didahului dengan 2 khutbah, langsung sholat Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah. Kemudian, apa saja amalan sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat? Ada beberapa amalan sunnah yang sunnah dilakukan sebelum sholat Jumat. Yang pertama yaitu mandi besar ya, mandi karena hari Jumat, bukan mandi biasa. Jadi keramas mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, satu badan dibasuh, itu yang disebut dengan mandi di hari Jumat. Yang kedua yang sunnah yaitu menyikat gigi, memotong kuku, menggunting kumis. Nah, itu juga sunnah dilakukan sebelum sholat Jumat.
Yang ketiga yaitu memakai pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik ini tidak harus baru ya. Jadi yang terbaik yang kalian miliki itu yang sunnah digunakan. Diutamakan yang berwarna putih. Jadi pakai pakaian yang terbaik kalau punya pakaian yang berwarna putih. Jangan pakaian yang dipakai bermain kemudian dipakai untuk sholat Jumat. Jangan ya. Pakai pakaian yang terbaik. Yang selanjutnya yang sunnah yaitu memakai wangi-wangian, pakai parfum, pakai wangi-wangian sekedarnya saja ya, jangan terlalu banyak. Itu yang sunnah dilakukan sebelum sholat Jumat. Jadi itu selanjutnya yang kelima yaitu bersegera datang ke masjid. Jadi jangan menunda-nunda untuk datang ke masjid. Jangan kalau sudah adzan baru datang ke masjid. Jadi bersegera datang ke masjid. Jangan menunda-nunda untuk datang ke masjid. Itu yang sunnah dilakukan sebelum sholat Jumat. Jadi meskipun sholat Jumat nanti belum dimulai, bisa berzikir, iktikaf, melaksanakan sholat sunnah, dan masih banyak yang bisa dikerjakan di masjid. Jadi jangan menunda-nunda untuk datang ke masjid. Selanjutnya yang keenam yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi kita setelah sampai di masjid disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah menghormat masjid. Kemudian sunnah juga ketika di masjid kita membaca Al-Quran, memperbanyak dzikir dan memperbanyak doa. Jadi kenapa? Karena hari Jumat itu termasuk Sayyidul Ayyam, paling mulianya hari di antara hari yang lain. Selanjutnya juga kita disunahkan untuk memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW agar kita bisa mendapat syafaat beliau nanti kelak di hari kiamat. Itu saja mungkin ya anak-anak pembelajaran hari ini untuk materi pembelajaran sholat Jumat. Tetap semangat belajar di rumah ya bersama ayah dan bunda. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.